Bab 231, aku akan pergi ke festival musim semi. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Ngomong-ngomong, kamu tidak punya tiket sekarang. Jangan terburu-buru. Direktur Gala Festival Musim Semi meneleponku pagi ini dan ingin menggunakan 2 lagumu untuk Gala Festival Musim Semi. Ah, Gala Festival Musim Semi, bukankah Gala Festival Musim Semi sudah menjadi tahap akhir dari gladi bersih? Gala Festival Musim Semi memang seperti itu. Semua program dapat diubah sebelum pertunjukan terakhir. Selain itu, ini bukan keluarga Gala Festival Musim Semi CCTV. Aku juga telah dihubungi oleh beberapa gala festival musim semi di Taiwan. Aku juga menginginkan lagu-lagu ini. Di gala festival musim semi mereka, lagu-lagumu sangat cocok sehingga bisa dikatakan bahwa setiap stasiun TV ingin menggunakannya. Sangat populer, karena begitu banyak gala festival musim semi yang ingin mengundang kita. Bagaimana pendapatmu, Saudari Bai? Pendapatku tentu saja gala festival musim semi CCTV. Rating tertinggi memiliki pengaruh paling besar, dan kamu harus pergi tanpa uang. Tetapi ini hari tahun baru dalam beberapa hari. Apakah tidak apa-apa untuk pergi ke gala festival musim semi sekarang? Bukankah kita harus mengatur tarian, mendesain kostum, gladi resik dan sebagainya? Hanya untuk beberapa hari, kurasa sudah cukup. Dikatakan akan kembali. Sebelum pertunjukan resmi, lihat bagaimana efek keseluruhan dari gladi resik. Jika tarian, kostum, dan nyanyian dapat lulus uji coba, lanjutkan saja. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu akan pergi ke Taiwan. Oh, lewat sini. Hei, Saudari Bai, kamu baru saja mengatakan bahwa tim sutradara menyukai 2 laguku. Yang mana 2 itu? Dataran Tinggi Qinghai Tibet, dan Sungai Padang Rumput Ayah Ibu. 2 lagu, bagaimana kalau memberimu sedikit warna? Kenapa tidak? Bukankah kamu bertanya? Aku bertanya. Sutradara mengatakan bahwa liriknya agak tidak pantas dan terlalu tajam, dan keluarga itu senang dan bahagia, dan tidak pantas untuk menyanyikan ini. Oh, itu saja, tetapi liriknya tidak dapat diubah dan aku dapat mengubahnya. Bukankah itu hanya untuk reuni keluarga untuk didengarkan? Aku tidak masalah sama sekali, itu akan segera dilakukan. Benar sekali, bagaimana mungkin aku lupa bahwa anakmu adalah seorang jenius? Ini seharusnya tidak menjadi masalah bagimu. Kalau begitu, kalian berdua harus berteriak, Yusin dan Huyan, datanglah ke perusahaan kami bersama-sama, aku akan membantu kalian menyiapkan sarapan. Cepat ganti lagunya, aku rekomendasikan ke grup sutradara untuk melihat apakah Yusin juga bisa berkesempatan pergi ke gala festival musim semi. Bagus, setelah Zhang Yu menjawab, dia segera bangkit dan menelepon Tang Yuxin dan Huyan untuk memberitahu tempat istirahat di lobi, tetapi dia hanya membersihkan diri. Tepat ketika dia keluar, telepon berdering lagi. Melihatnya, itu adalah puncak edit nomor telepon Jingjing Liu. Kakak Liu, ada apa? Zhang Yu, kontes penyanyi sudah berakhir. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini? Apakah Anda ingin datang ke perusahaan kami jika Anda baik-baik saja? Saya memiliki sesuatu hari ini. Mungkin saya tidak punya waktu. Apakah ada yang salah? Itu saja. Wakil Presiden Yuan ingin membeli hak adaptasi drama TV dari Schwartzman, dan Anda kebetulan berada di Beijing. Jadi saya ingin bertemu dengan Anda dan berbicara baik-baik. Ah, ini masalah sepele, Anda yang memutuskan. Tetapi persyaratan saya dapat sama seperti sebelumnya, hanya otorisasi 1 kali, dan tidak ada persyaratan lain yang dapat dilampirkan. Wakil Presiden Yuan berkata, akan diotorisasi sekali. Bagaimana dengan harganya? Harganya. Omong-omong, Saudari Liu, bagaimana dengan penjualan fisik Xiao Jianghu baru-baru ini? Itu hanya kebakaran. Itu terjadi di seluruh negeri. Ngomong-ngomong, aku bilang anakmu benar-benar jenius. Aku bisa menulis novel, aku bisa menulis lagu, dan semuanya sangat bagus. Sekarang banyak penggemarmu, aku sudah mulai membeli novelmu, dan total penjualannya sudah mencapai ratusan ribu eksemplar. Melihat situasi ini, jika terus berkembang seperti ini, tidak akan ada masalah jika ada jutaan eksemplar tahun depan. Anakmu sudah menjadi penulis platinum dengan penjualan 1 juta. Oh, itu tidak buruk. Jadi dalam hal pengaruh Schwartzman saat ini, 1 juta lisensi seharusnya tidak mahal.
Itu tidak murah, bos. 1 juta, benar. Kalau begitu aku akan memberitahu wakil presidenmu kutipanmu, dan dia akan memutuskannya. Tidak apa-apa, hubungi aku setelah kamu melakukan penelitian. Zhang Yu yang cerdas. Wakil Presiden Yuan juga memintaku untuk bertanya kepadamu, apakah kamu tertarik untuk mengadaptasi karya penulisan skenario Xiao Jianghu? Jika kamu ingin melakukannya, penulis skenario akan memberimu. Gajinya tidak rendah. Seperti Xiao Jianghu-mu, mahal untuk membuat penulis skenario kelas 50 atau 60. Biarkan aku menjadi penulis skenario. Zhang Yu hendak mengatakan sesuatu dengan sedikit tercengang. Bagaimana situasimu? Zhang Yu tahu itu. Aku benar-benar doktrin, bagaimana aku bisa menjadi penulis skenario. Bahkan jika kamu memiliki sedikit dasar, kamu tidak bergantung pada apapun selain menonton beberapa drama TV yang telah diadaptasi sebelumnya, tetapi sebagian besar adaptasi drama TV tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Jika kamu membiarkan dirimu mengadaptasinya, itu tidak lebih dari meminjam produk jadi orang lain. Sebagai penulis asli dunia yang tersenyum di dunia lain, jika kamu tidak pamer, itu tidak seperti kamu menghancurkan papan nama emasmu. Jika aku membiarkan diriku menulis buku film, aku merasa hampir sama, bagaimanapun juga, aku tahu. Adaptasi dari serial TV adalah sangat tidak percaya diri. Meskipun Anda juga menyukai uang, bahkan jika Anda memiliki fondasi, bukan berarti Anda dapat menyimpan uang, berpikir mundur tidaklah tepat. Kakak Liu, aku tidak tertarik menjadi penulis skenario. Dan kau juga tahu bahwa aku masih sekolah dan tidak punya banyak waktu luang. Kau bisa membantuku untuk memberitahu Wakil Presiden Yuan bahwa aku berterima kasih padanya atas cintanya. Minta dia untuk bertanya satu hal lagi yang cerdas. Oh, baiklah. Kalau begitu aku akan memberitahu Wakil Presiden secara langsung. Aku akan menghubungimu lagi saat Wakil Presiden memberi tanggapan atas berita itu. Zhang Yu setuju, menutup telepon, dan meninggalkan kamarnya. Zhang Yu datang ke area rekreasi di lobi di lantai pertama, dan Hu Yan sudah tiba. Hu Yan tidak minum lebih sedikit tadi malam, dan sekarang matanya merah. Keduanya duduk sebentar, dan Tang Yuxin, yang berpakaian cantik, turun. Hu Yan, yang menguap, melihat Tang Yuxin turun, dan buru-buru berdiri, berkata, Yuxin, bagaimana istirahatmu tadi malam? Tang Yuxin berkata, sisanya sangat bagus. Aku bangun pagi-pagi dan minum air, dan terus tidur sampai sekarang. Setelah itu, aku menoleh ke Zhang Yu dan berkata, ya. Zhang Yu, aku minum terlalu banyak tadi malam, dan kau menyuruhku kembali ke kamar. Benar, ya, Zhang Yu mengangguk. Tang Yuxin berkata, terima kasih. Zhang Yu tersenyum dan berkata, sama-sama. Ini semua masalah sepele. Hu Yan mendengar mata kecil itu berputar-putar dan berkata, Zhang Yu, kalau begitu aku minum terlalu banyak tadi malam. Apakah kau menyuruhku kembali ke kamar? Zhang Yu berkata, kau tidak mengirimkannya kepadaku. Kau mengirimkannya kepada pelayan. Tetapi aku memberi tip, 2 orang, 1 untuk 100, kau berutang 200 yuan kepadaku. Beri aku waktu sebentar. Setelah mendengar kerutan dahi Hu Yan, dia berkata, mengapa kau 200 yuan? Zhang Yu berkata dengan aneh, uangku tidak berasal dari pasang surut laut. Mengapa tidak 200 dolar? Tidak buruk bagiku untuk mengendalikan jadwal tanpa menagihmu. Hu Yan sangat marah sehingga dia mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan 200 yuan. Dia memberikannya kepada Zhang Yu dengan marah. Zhang Yu tidak berutang padanya meskipun dia sangat kesal sehingga dia sangat marah. Dia segera mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Pada saat yang sama berkata, kamu belum mengucapkan terima kasih kepadaku. Lao Hu, Hu Yan terdiam ketika mendengar ini, dan berkata, terima kasih. Tuan Zhang, Tang Yuxin dan Zhang Yu tersenyum pada saat yang sama. Tang Yuxin sepertinya ingat, apa, berkata, Zhang Yu. Lalu tadi malam, untuk sesaat, dia sedikit kusut, bertanya-tanya apakah harus menyapa. Zhang Yu berkata, ada apa, saudari Yuxin? Apa yang ingin kamu tanyakan? Apakah ada yang kurang? Tang Yuxin berkata, semuanya belum hilang. Tidak ada yang sepele. Ayo pergi. Saudari Bai menunggu mereka sebentar lagi. Beberapa orang keluar untuk naik taksi dan langsung menuju ke Global Entertainment. Tang Yuxin dan Zhang Yu duduk di belakang, dan Hu Ye masih duduk diam di kursi para dewa. Mobilnya bergoyang-goyang.
Dari waktu ke waktu, Tang Yuxin melirik Zhang Yu dengan Yu Guang, untuk mengatakan bahwa dia merasa seolah-olah Zhang Yu mengirim dirinya kembali ke rumah tadi malam, apa yang tampaknya dia katakan kepada Zhang Yu. Tapi apa yang kamu katakan? Mengapa aku tidak dapat mengingatnya sama sekali? Sepertinya anggur ini dapat diminum lebih sedikit di masa depan. Tang Yuxin kusut sebentar, dengan siau-siau di bawah camilan, berkata, Zhang Yu. Hah, Zhang Yu mendengar dan menoleh ke Tang Yuxin. Tang Yuxin sedikit kewalahan, dan bahkan dia sendiri sedikit malu untuk bertanya. Zhang Yu menunjukkan ekspresi aneh, dan berkata, ada apa, Yuxin? Apakah kamu melakukan sesuatu? Huyan di barisan depan juga mendengarnya, dan menoleh untuk melihatnya. Tang Yuxin melihat bahwa Huyan juga mendengarnya, dan dia malu untuk melanjutkan, berkata, oh, bukan apa-apa. Tang Yuxin melihat Huyan menoleh, sebelum dia berkumpul dan berbisik di telinga Zhang Yu, Zhang Yu, aku minum terlalu banyak tadi malam. Apakah kamu tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan? Setelah Tang Yuxin bangun di pagi hari, dia setengah sadar tentang apa yang terjadi tadi malam, dia merasa seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu kepada Zhang Yu. Ketika saya bangun pagi, saya pikir saya sedang bermimpi, tetapi saya hanya bermimpi tentang Zhang Yu. Tetapi ketika saya bertanya pagi ini, memang Zhang Yu yang mengirim dirinya pulang. Jadi apakah dia bermimpi tadi malam? Tetapi apa yang dia katakan? Tampaknya skala dalam mimpi itu juga sangat besar, membuat orang tersipu. Itu sebabnya saya bertanya kepada Zhang Yu. Tentu saja, Zhang Yu tahu apa yang terjadi tadi malam, meskipun Tang Yuxin yang mengambil inisiatif tadi malam, bagaimanapun juga dia minum terlalu banyak. Oleh karena itu, lebih baik tahu apa yang harus pura-pura tidak tahu. Zhang Yu berkata, kamu minum terlalu banyak tadi malam. Aku menggumamkan beberapa patah kata, dan aku tidak memahaminya. Mungkin itu hanya mimpi. Aku akan pergi jika aku tidak melihat ada hubungannya denganmu. Benarkah? Tang Yuxin bertanya-tanya. Zhang Yu mengangguk dan berkata dengan serius, benarkah? Huyan mendengar keduanya bergumam di belakang, tidak senang, dan menoleh lagi, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak bisa berbicara lebih keras. Zhang Yu berkata, saudari Yuxin bertanya kepadaku apa yang terjadi di dunia. Hiburan hari ini. Huyan mengangguk dan berkata, oh, apakah ada yang salah? Zhang Yu berkata, itu benar. Panggilan gala festival musim semi datang, dan itu dimaksudkan untuk mengizinkanmu pergi ke gala festival musim semi. Mari kita pergi ke pertemuan kali ini. Mari kita lihat bagaimana mengaturnya. Huyan tersenyum dan berkata, apa? Biarkan aku pergi ke gala festival musim semi. Hebat, aku belum pernah ke gala festival musim semi. Sopir taksi itu terkejut ketika mendengar ucapannya. Ah, apakah kamu akan pergi ke gala festival musim semi? Apakah gala festival musim semi CCTV? Kalau begitu, kamu adalah bintang besar. Huyan berkata dengan arogan, tentu saja. Kita adalah juara dan runner-up kompetisi penyanyi profesional nasional tadi malam. Sopir taksi itu memikirkannya dan berpikir, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kapan itu terjadi? Berapa kali? Huyan mendengar kata-kata itu dengan canggung untuk beberapa saat. Zhang Yu dan Tang Yuxin mendengar kata-kata itu dan saling tersenyum. Meskipun peringkat kompetisi nasional cukup tinggi, bagaimanapun juga, itu tidak setinggi yang diketahui semua orang. Huyan tidak puas dan berbicara dengan sopir itu untuk beberapa saat. Menurutnya, sebagai runner-up kompetisi menyanyi skala besar nasional, pihak lain bahkan tidak mengetahuinya, bukankah dia sudah mengemudi selama bertahun-tahun. Sopir taksi itu harus mengatakan bahwa dia memiliki temperamen yang baik, dan dengan senang hati mengakui bahwa dia acuh tak acuh terhadap industri hiburan. Pada saat yang sama beberapa orang diminta untuk menandatangani nama mereka untuk sementara waktu. Meskipun saya tidak peduli dengan permen otak macam apa yang keluar setiap hari di Tiongkok, anak saya peduli. Meskipun saya menyetir setiap hari, tidak mudah untuk bertemu dengan seorang selebriti yang menabrak taksi, jadi saya harus mendekati peron air dan membicarakannya terlebih dahulu. Agar beberapa orang menandatangani sendiri, pengemudi taksi membuat kesepakatan besar dengan beberapa orang di sepanjang jalan. Lagi pula, 9 dari 10 pengemudi taksi adalah kotak bicara, dan mereka sangat pandai melihat orang makan hidangan. Huyan sangat berguna untuk set ini, dan memuji saudara pengemudi karena berbicara. Ketika mobil tiba di Global Entertainment,
Huyan dan Tang Yuxin menandatangani pengemudi dan memasuki gedung. Bai Ying dan Xia Ziki telah tiba dan sedang menunggu mereka. Setelah beberapa orang duduk, Bai Ying telah menyiapkan sarapan untuk mereka, susu sandwich dan churros, serta kombinasi makanan lokal dan asing. Zhang Yu menyantap hidangan, mengambil pena dan kertas, lalu menulis ulang lagu sesuai dengan nada, Give You a Little Color, dan memberikannya kepada Bai Ying. Huayin Laoqiang meraung, penulis lirik, Cao Hua, komposer, Liu Su. Sebagai lagu yang juga dibawakan ke gala festival musim semi, dari sudut pandang publik, lagu ini lebih cocok daripada Give You a Little Color. Bagian liriknya tidak tepat, Zhang Yu melakukan modifikasi sederhana, hanya untuk memenuhi latar belakang sejarah dan budaya di sini. Tang Yuxin sangat tersentuh oleh hal ini, tidak menyangka Zhang Yu akan menulis ulang lagu tersebut untuk memberi dirinya kesempatan pergi ke gala festival musim semi. Meskipun gaya umumnya mirip, lirik dan melodinya telah diubah. Beberapa orang di Bai Ying hampir mati rasa terhadap kejeniusan Zhang Yu. Di mata mereka, wajar saja jika Zhang Yu langsung menulis ulang lagu. Tentu saja, lagu-lagu Zhang Yu yang dimodifikasi, Bai Ying tidak dapat menemukan beberapa masalah, dan setuju bahwa mereka memenuhi syarat untuk merekomendasikannya. Bai Ying menghubungi gala festival musim semi melalui telepon dan mengirimkan skor yang telah direvisi. Kelompok program gala festival musim semi yang awalnya mengira akan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan tanggapan. Setelah beberapa saat, berita kembali muncul. Mungkin tidak lama lagi gala festival musim semi akan resmi dimulai. Waktu terlalu berharga, jadi efisiensinya juga luar biasa. Kelompok gala festival musim semi mengonfirmasi bahwa 3 program telah dipilih sebagai program kandidat dan meminta mereka untuk segera memproduksi iringan dan soundtrack orisinal. Paling lambat besok pagi, saya akan menyerahkannya untuk tinjauan pendahuluan. Begitu lolos, sutradara akan segera mengaransemen tarian, mendesain kostum, merekam, dan menyiarkan pertunjukan. Selama tinjauan pendahuluan lolos, pertunjukan akan resmi naik ke kereta terakhir gala festival musim semi. Beberapa orang di Xia Ziki mengonfirmasi bahwa mereka memiliki kesempatan untuk tampil di gala festival musim semi, dan mereka semua sangat senang. Anda harus tahu bahwa gala festival musim semi CCTV adalah program dengan peringkat tertinggi di negara ini. Selama Anda berada di gala festival musim semi, itu membuktikan bahwa Anda memiliki reputasi kecil di industri ini. Dengan kata lain, itu sudah menjadi pergelangan tangan. Itu memainkan peran penting dalam perkembangan selanjutnya. Bai Ying menelepon dan menghentikan grup penyanyi lama karena pertunjukan Tang Yuxin harus dibantu oleh mereka. Diikuti oleh mobilisasi perusahaan. Cobalah untuk mendapatkan sampel soundtrack besok pagi. Mobilisasi hiburan global juga sangat efisien. Karena lagu-lagu Zhang Yu sudah memiliki dasar yang terperinci dalam aspek orkestrasi, tidak perlu mendesain ulang aransemen dan perubahan, yang menghemat banyak pekerjaan di area ini. Sisanya hanyalah bagian produksi. Beberapa produser bekerja keras dan bekerja sama. Begitu hari mulai gelap, Chai Sangming telah memproduksi bagian pengiring dari beberapa lagu. Dengan pengiring tersebut, saatnya memasuki studio untuk memposting suara asli. Untuk mempertahankan efek panggung, gala festival musim semi biasanya mengharuskan para aktor untuk mencocokkan, jadi soundtrack yang sempurna sangat penting saat ini. Xia Ziki, yang juga penyanyi profesional, dan juara kedua dan ketiga dari kompetisi nasional. Pasti tidak ada masalah. Ditambah dengan bantuan Zhang Yu, seorang ahli serba bisa, beberapa orang memasuki studio rekaman, dan rekaman selesai dalam beberapa jam. Dengan suara yang kering, sisanya adalah pekerjaan produser. Beberapa Chai Sangming harus bekerja semalaman untuk menyelesaikan polesan suara dan pasca pemrosesan. Zhang Yu, mereka sibuk dari siang hingga malam, dan akhirnya mendapatkan demo. Pada saat ini, Bai Ying, atas nama hiburan global, melemparkan cabang zaitun kepada 3 Xia Ziki, berharap untuk menandatangani 3. Tentu saja, Bai Ying juga datang dengan kontrak yang bagus. Bagaimanapun, ketiga orang itu berbeda dari pendatang baru di pasaran. Sekarang mereka kurang dikenal, dan mereka membutuhkan kondisi yang lebih baik untuk menunjukkan ketulusan mereka. Zhang Yu sendiri, sebagai tulang punggung Global Entertainment, tentu berharap beberapa orang dapat bergabung dengan perusahaannya. Xia Ziki sama sekali tidak memiliki masalah. Dia dan Bai Ying adalah teman baik dan teman sekelas. Mereka setuju tanpa berpikir. Tang Yuxin melihat wajah Zhang Yu,
tetapi tidak banyak berpikir, dan setuju. Huyan harus memikirkannya dan tidak langsung setuju. Tentu saja, menandatangani kesepakatan adalah hal yang besar. 3 orang, 2 orang saat itu, telah melampaui ekspektasi Bai Ying. Huyan harus berpikir ulang, dan Bai Ying tidak keberatan. Bagaimanapun, dari sudut pandang Bai Ying, jika Anda setuju, tentu saja, perusahaan akan sepenuhnya mendukung pengembangan Anda di masa mendatang. Jika Anda tidak setuju, maka selama gala festival musim semi, Anda harus membayar untuk layanan. Jelas tidak mungkin melayani Anda dengan cuma-cuma. Beberapa orang di Zhangyu bekerja sepanjang hari lagi, keluar untuk makan di malam hari, dan kembali ke hotel lagi. Setelah Zhangyu memasuki rumah, dia pertama-tama menelepon ibunya dan memberitahu bahwa dia mungkin tidak dapat kembali dalam beberapa hari ke depan, dan itu akan memakan waktu beberapa hari lagi. Ketika Yu Meixiu mendengar bahwa putranya tidak akan kembali, dia sangat tidak senang. Zhangyu pergi ke Beijing kali ini, dan itu cukup lama. Ketika Anda ingin pulang, Anda sibuk, Anda memiliki sesuatu, dan Anda selalu punya alasan. Awalnya Zhangyu berkata pada dirinya sendiri bahwa lagu yang ia tulis akan mengikuti kompetisi nasional, yang sangat mengejutkan baginya. Kali ini dikatakan bahwa mereka akan pergi ke gala festival musim semi. Bukankah mereka ingin hidup sendiri di tahun 30-an? Zhangyu mendengar ketidaksenangan ibunya, jadi dia berulang kali berjanji bahwa lagu yang ia tulis akan pergi ke gala festival musim semi. Zhangyu menutup telepon, segera mengambil ponselnya dan memeriksa kereta. Sebelum tahun ke-30, tidak ada tiket daring. Zhangyu juga tahu seperti apa situasi selama festival musim semi di Tiongkok, seolah-olah sedang berkelahi. Ada tiket setelah malam tahun baru, tetapi apa gunanya kembali setelah malam tahun baru, misi politik wanita tua itu, Anda harus kembali ke pisau. Saya tidak tahu apakah ada penjual tiket sekarang, atau haruskah saya pergi ke stasiun untuk memeriksa situasinya. Untuk saat ini, mari kita lihat apa yang terjadi pada pesawat. Memikirkan hal ini, Zhangyu dengan cepat mendarat di peron tiket pesawat. Untungnya, masih ada pesawat, yang merupakan waktu termahal di tahun 30-an. Zhangyu buru-buru membeli satu, yang dianggap melegakan. Beberapa hari ke depan akan menjadi fase latihan intensif. Karena gala festival musim semi akan segera dimulai, meskipun Shiaziki mungkin berharap untuk naik kereta terakhir, ketersediaan mobil terakhir tergantung pada situasi spesifik. Huyan mempertimbangkan lagi dan lagi, atau menolak persyaratan penandatanganan kontrak hiburan global. Huyan punya teman yang mengelola perusahaan pialang. Setelah berkomunikasi dengan pihak lain percaya bahwa menandatangani kontrak dengan perusahaan rekaman merupakan kendala bagi perkembangan penyanyi di masa depan. Lebih baik mencari perusahaan pialang dan membangun tim profesional sendiri. Itulah sebabnya Huyan berniat membangun timnya sendiri dan pergi ke gala festival musim semi sendiri. Bai Ying tidak mengatakan apa-apa. Itu adalah kebebasan orang lain, tetapi karena dia menolak untuk menandatangani kontrak dengan perusahaannya sendiri, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan bantuan dari perusahaannya sendiri, dan dia harus membayar biaya khusus untuk soundtrack lagu yang sudah diproduksi. Tentu saja, Huyan tidak mengerti masalah ini, dan dengan senang hati membayar biaya produksi. Meskipun Huyan menolak untuk menandatangani kontrak dengan Global Entertainment, secara pribadi dia berencana untuk menyumbangkan 100.000 yuan kepada Zhangyu untuk membantunya merencanakan sendiri. Bagaimanapun, Zhangyu didukung oleh hatinya. Zhangyu terlalu pelit, belum lagi Huye bukan artis dari perusahaannya sendiri, dia sendiri tidak dapat menerima harga ini. Sebaliknya, harganya 500.000. Pada saat ini, Huyan terlalu mahal, dan kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, dan akhirnya meninggalkannya sendiri. Diikuti oleh tim masing-masing sibuk. Zhangyu mengekstrak beberapa lagu, yang juga menyertakan berbagai informasi video dari lagu-lagu tersebut. Saya dapat sepenuhnya membantu Shiaziki dan Tang Yuxin melakukan pengemasan ulang yang artistik. Tim Gala Festival Musim Semi Hiburan Global segera bertemu dengan tim tari Gala Festival Musim Semi. Dengan perencanaan komprehensif Zhangyu, seorang ahli seni sistem terpadu, tidak butuh waktu lama bagi kedua program untuk berjalan sesuai rencana. Baik itu pakaian atau desain panggung, semuanya terlihat sangat tinggi. Hal ini memungkinkan para guru tari dari tim tari untuk akhirnya menyadari kekuatan Master Zhang dalam legenda. Selama latihan,
Vertex akhirnya menyelesaikan hak adaptasi drama TV, Swordsman. Vertex mengonfirmasi investasi $1 juta dan membeli hak adaptasi untuk Swordsman. Pada saat yang sama, Yuan Bingwen juga dengan tulus mengundang Zhang Yulai untuk menjadi penulis skenario. Pada saat yang sama, ia ingin Zhang Yu menulis lagu tema untuk Swordsman. Zhang Yu berpikir 2 kali dan menolak pekerjaan sebagai penulis skenario. Ia juga tidak ingin menghasilkan uang. Ini terutama urusannya sendiri. Ia tahu itu. Ia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk menulis naskah yang memuaskan dirinya sendiri. Namun, daftar lagu bisa menyusul ada banyak versi drama TV, Swordsman, dalam pikiran Zhang Yu, dan tentu saja ada banyak lagu tema. Saya tidak dapat menyesuaikan diri dengan serial TV, tetapi menulis lagu tema sama sekali tidak menjadi masalah. Setidaknya itu adalah sebuah mahakarya, dan Laut tertawa, dan saya mengetahuinya. Tentu saja, Zhang Yu baru saja memikirkannya. Sambil tertawa, Chang Hai berencana untuk terus syuting di masa mendatang. Bagaimana itu bisa digunakan untuk serial TV kelas 2? Bukankah itu terlalu boros? Mengenai lagu mana yang ingin Anda gunakan pada akhirnya, semuanya hanya akan dikatakan pada saat itu. Setelah komunikasi antara kedua belah pihak, perusahaan Vertex menginvestasikan 150.000 yuan lagi untuk memungkinkan Zhang Yu membantu membuat lagu tema untuk serial TV tersebut. Sebuah lagu seharga 150.000 sudah merupakan harga yang sangat dilebih-lebihkan. Awalnya, seorang komposer terkenal tidak dapat menggunakan uang itu. Namun, Zhang Yu kini telah menjadi salah satu komposer jenius yang paling dicari di negara ini. Lagu-lagu yang diciptakan dengan namanya dapat dikatakan sebagai pertanda emas, dan harga alaminya sangat tinggi. Menurut hukum pasar, ketika Zhang Yu menulis dan menghasilkan beberapa lagu, harganya secara alami turun. Namun, Yuan Bingwen tidak punya waktu untuk menunggu. 180.000 bukanlah uang yang banyak untuk sebuah serial TV. Yuan Bingwen percaya bahwa melalui kejadian ini, serial TV tersebut dapat kembali digembar-gemborkan. Penulis asli Swordsman, lagu tema yang ditulis tangan, saya percaya bahwa kehebohan tersebut akan memiliki pengaruh yang cukup besar dan dapat meningkatkan nilai jual serial TV tersebut. Kondisi kedua belah pihak dinegosiasikan. Apex menunjuk personel dan menyelesaikan kontrak. Zhang Yu kembali menghasilkan lebih dari 1 juta yuan. Latihan Xiaziki dan Tang Yuxin juga sedang berlangsung lancar, akhirnya sebelum tanggal 29 tahun ini. Rekaman telah selesai dan video telah siap, dan pada saat yang sama mengejar ketinggalan dengan latihan keseluruhan terakhir. Dengan gemuruh dataran tinggi King Hai Tibet dan Huayin Laoqiang, kedua lagu tersebut telah mengalami penciptaan ulang panggung yang subversif, segera setelah mereka memulai debutnya, segera mengejutkan kelompok sutradara, dan juga memungkinkan kedua lagu tersebut untuk melewati tinjauan akhir dan ditetapkan sebagai acara utama gala festival musim semi. Ibu Padang Rumput Ayah Huyan, dia juga berpartisipasi dalam pemilihan, dan dapat dikatakan bahwa penampilan keseluruhannya baik-baik saja. Namun, bagaimanapun juga, itu tidak memadai karena seluruh program diciptakan kembali sesuai dengan pola kompetisi nasional. Kelompok sutradara merasa bahwa rasa kesegarannya tidak mencukupi, dan itu ditolak sebagai gala festival musim semi yang terlewat. Hal ini membuat Huyan kecewa. Ia menyesal karena tidak mau membayar Zhang Yu $500 juta dan menyia-nyiakannya untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, programnya sendiri tetap tidak berhasil. Dibandingkan dengan kerugian Hu, hiburan global adalah kemenangan yang sempurna. Kedua pertunjukan itu pergi ke gala festival musim semi, dan mereka menunggu tahun 30-an. Zhang Yu dianggap telah menyelesaikan pekerjaan yang ada, dan pada saat yang sama menolak undangan Bai Ying untuk pergi ke gala festival musim semi untuk menonton pertunjukan tersebut. Bukannya Zhang Yu tidak ingin melihatnya, tetapi ia telah memberitahu ibunya yang sudah tua bahwa ia akan pulang di usia 30-an. Hanya ada satu ibu di keluarganya sendiri. Dari sudut pandangnya sendiri, ia tidak bisa membiarkannya menghabiskan tahun baru sendirian. 29 tahun, akhirnya sibuk semua ini. Zhang Yu membeli sesuatu di Beijing lagi, menunggu tahun baru untuk pulang dan menggunakannya bersama kerabat. Pada hari Zhang Yu pergi, Xiaziki, Tang Yuxin dan Bai Ying semuanya akan datang untuk mengantarkan. Tetapi malam ini adalah hari gala festival musim semi. Masih banyak hal yang harus dipersiapkan untuk audiensi. Zhang Yu menolak. Setelah beberapa tahun,
mereka semua sibuk dan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Pada pagi hari tanggal 30 tahun itu, Zhang Yu naik pesawat pulang dan kembali ke kota Zonghai. Zhang Yu turun dari pesawat dan merasa seolah-olah dia terbebas. Meskipun waktu saya di Beijing relatif memuaskan, saya jauh dari rumah, tidak peduli seberapa baik hidup saya, tidak ada rasa memiliki. Zhang Yu turun dari pesawat dan buru-buru naik taksi pulang. Mobil turun, Zhang Yu membayar untuk naik ke atas. Saat pintu rumah mendekat, dia merasa sedikit gugup. Bagaimanapun, saya telah jauh dari rumah begitu lama, dan saya masih merindukan wanita tua dan gubuk saya. Zhang Yu mengeluarkan kunci dan membuka pintu kamar. Dia melirik probe dan menemukan bahwa ibunya tidak ada di aula. Zhang Yu mengenakan sandal, berjalan di sekitar ruangan, dan akhirnya memastikan bahwa ibunya tidak ada di rumah. Zhang Yuxian mengeluarkan hadiah yang dibelinya untuk ibunya di Beijing dari tempat itu dan menaruhnya di atas meja. Ia pun pergi ke kamar mandi dan langsung mandi. Setelah mandi, Zhang Yu kembali ke kamarnya dan menyalakan komputer yang sudah lama hilang. Ketika Zhang Yugang sedang berlibur, ia berencana untuk sibuk dengan penjualan buku baru dan menulis lagu untuk Xiaziki. Alhasil, rencananya tidak berubah dengan cepat. Sebaliknya, ia disetubuhi oleh kontes penyanyi dan tidak bisa pergi. Barang-barang dengan harga diri ganda yang tak tertandingi, mereka simpan, tidak ada waktu untuk menyiarkan. Sekarang kontes penyanyi telah berakhir. Hanya dengan memanfaatkan celah antara liburan selama tahun baru Imlek, saya memilah-milah cerita tentang Suang Jiao yang tak tertandingi dan mulai menyiarkan sesegera mungkin. Interval antar provinsi terlalu lama, komputer menyala dan baru saja memasuki desktop. Zhang Yu tiba-tiba mendengar suara pintu dibuka. Zhang Yu, kamu kembali. Sebuah suara datang. Begitu Zhang Yu mendengarnya, dia tahu bahwa ibunya telah pulang, dan segera menanggapi, lalu bangkit dan kembali ke aula. Zhang Yu datang ke aula dan melihat dua wanita berdiri di pintu dan melihat diri mereka sendiri. Yu Meixiu melihat Zhang Yu mengerutkan kening dan berkata, kamu tahu bagaimana cara kembali. Bukankah ini sibuk? Zhang Yu tersenyum, menatap Sun Yuzi, dan berkata, Bibi Sun ada di sini. Sun Yuzi menatap Zhang Yu dan berkata dengan ekspresi terkejut, tidak. Miho, bagaimana Zhang Yu bisa tumbuh lebih tinggi? Yu Meixiu membuat ekspresi terdiam, berkata, tidak, aku tidak tahu apa yang terjadi dalam 6 bulan terakhir. Hei, ini seperti tiang telepon. Yuzi, cepatlah dan duduk. Yu Meixiu dan Sun Yuzi datang ke sofa dan duduk. Yu Meixiu berkata, Zhang Yu, cucilah beberapa buah untuk Bibi Sun. Tidak perlu, apa hubungan kita, apa yang kamu lakukan? Sun Yuzi berkata pada saat yang sama, Zhang Yu, jangan pergi ke bibiku dan tidak makan. Kemarilah, aku sudah lama tidak bertemu nenekku dan berbicara dengan bibiku. Zhang Yu mendengar kata-kata, oh, dan menanggapi dengan menarik kursi dan duduk di seberangnya. Sun Yuzi menatap Zhang Yu, melihat Zhang Yu dalam setelan kasual, tinggi dan tegap, dengan senyum percaya diri di wajahnya, tampak sangat bersemangat. Mengangguk dan tersenyum, Meixiu. Zhang Yu lebih tinggi, dan mengenakan pakaian yang lebih bergaya, orang-orang lebih tampan. Kamu benar-benar diberkati. Yu Meixiu tertawa, sungguh suatu berkah. Bukankah begitu? Sun Yuzi menatap Zhang Yu sambil tersenyum, dan berkata, Zhang Yu, bibimu mendengar bahwa ibumu baik-baik saja untuk ujian tahun ini. Kelas berapa di kelas itu? Zhang Yu berkata, nomor 1 di kelas. Sun Yuzi terkejut dan menoleh ke Yu Meixiu, berkata, Meixiu, aku ingat kamu mengatakan Zhang Yu masuk ke SMP nomor 1 tahun ini. Yu Meixiu berkata, ya. Sun Yuzi menggerutu, nomor 1 di kelas sekolah No. 1. Ini adalah keberuntungan besar. Jelas itu adalah kecelakaan kereta api. Saya katakan Miho, karena prestasi akademik Zhang Yu sangat bagus, Anda masih mengatakan dia ujiannya dibuat. Hasil seperti ini masih bagus, jadi hasil seperti apa yang bagus? Anda menyembunyikan semuanya, Anda harus membicarakan hal baik ini lebih awal. Petik 2. Yu Meixiu tersenyum dan berkata, Yuzi, kamu siong-siong, kamu tidak tahu, kamu tidak bisa menyombongkan diri, itu mengubah langit dengan menyombongkan diri. Sun Yuzi tertawa, kamu benar-benar dalam berkat dan tidak tahu berkat. Ada putra yang suka bertengkar di keluarga, kamu belum puas.
Lihat anak bodoh di rumah kita. Belajar satu hari hanya membiarkan asteris patah hati. Baru tahun ini saya mendapat kelas di kelas menengah dan bawah. Saya tidak belajar selama liburan, saya tahu bahwa saya bermain komputer setiap hari, dan dia tidak mendengarkan. Aduh, jika dia memiliki setengah dari Zhang Yu, tidak, bahkan setengah-setengah tidak apa-apa. Petik 2, Yu Meixiu berkata, apa yang kamu cemaskan? Zhang Yu sudah seperti sebelumnya, dan kamu belum pernah melihatnya sebelumnya, bukankah sekarang hebat? Dapeng masih kecil, jadilah lebih besar saja, Sun Yuzi berkata, sungguh kecil. Sekarang adalah hari kedua tahun kedua. Tahun ketiga dari paruh kedua tahun depan akan menjadi ujian masuk. Ini bukan sekejap mata. Berbicara tentang ini, mata Sun Yuzi tiba-tiba cerah. Melihat setelah Zhang Yu berkata, ya, Zhang Yu. Apakah kamu punya waktu untuk membantu tutor Dapeng dan tutor untuk melihat apakah prestasi akademisnya masih semakin baik? Apa bedanya? Yu Meixiu menyela, ya, Zhang Yu. Tidak mudah bagi bibimu Sun untuk membuka mulutnya, kamu harus memasukkannya ke dalam hati. Zhang Yuwenyan mengangguk dan berkata, tidak masalah. Tunggu tahun baru, dan kamu akan membiarkan Dapeng datang. Biarkan aku memeriksanya untuknya. Sun Yuzi berkata, terima kasih. Ngomong-ngomong, atau kedua ibumu akan pergi makan malam denganku malam ini? Yu Meixiu berkata, bagaimana ini bisa dilakukan? Sun Yuzi berkata, sama-sama. Kita semua adalah teman lama selama bertahun-tahun. Selain itu, di mana tahun ini? Ini cukup ramai. Mari kita menonton gala festival musim semi, makan malam tahun baru Imlek, dan membuat pangsit. Yu Meixiu mendengar berkata, ini masih tahun baru. Selain itu, aku sudah membeli semua hidangan, dan akan rusak jika aku tidak memakannya. Mari kita akhiri tahun baru. Sun Yuzi berkata, Meixiu, kamu seperti ini, aku selalu suka menunda-nunda, pergilah padaku. Aku tidak membutuhkannya. Yu Meixiu berbicara, melihat tas di atas meja, dan mengalihkan topik pembicaraan, berkata, Zhang Yu. Apa yang ada di dalam tas ini? Zhang Yu berkata, aku membelinya untukmu dari Beijing. Ketika Yu Meixiu mendengar bahwa putranya telah membeli sesuatu untuk dirinya sendiri, dia berkata, apa itu? Zhang Yu berkata, tas dan jam tangan. Yu Meixiu berkata, apa yang kamu beli? Habiskan uang. Sun Yuzi berkata sambil tersenyum, anakku berbakti padamu, dan kamu masih mendidiknya. Jika anak perempuan dan laki-lakiku memiliki lebih dari separuh Zhang Yu yang mengingatku seperti ini, aku akan senang. Zhang Yu juga tersenyum dan berkata, Bu, buka dan lihat apakah kamu menyukainya. Sebenarnya, Yu Meixiu sangat senang, tetapi dia telah terbiasa berhemat selama bertahun-tahun di rumah, dan dia tidak terbiasa membawa hadiah untuk dirinya sendiri. Tentu saja, anak laki-lakiku selalu senang membeli hadiah dari Beijing. Yu Meixiu membuka kantong kertas, mengeluarkan 2 kotak, dan meletakkannya di atas meja. Yu Meixiu pertama kali membuka kotak kecil, yang berisi jam tangan wanita yang dirancang dengan indah. Yu Meixiu dapat dikatakan menyukainya ketika dia melihatnya. Ada banyak berlian imitasi, berlian asli, di sekelilingnya. Sekilas, gayanya tinggi. Itu bukan versi imitasi berkualitas tinggi. Sun Yuzi tertawa, Meixiu, jam tangan ini sangat cantik. Keluargamu Zhang Yu benar-benar pandai memilih barang. Kamu harus cepat-cepat melihatnya. Yu Meixiu tersenyum dan mengenakan jam tangan itu di pergelangan tangannya, warnanya sangat cocok dengan warna kulitnya sendiri. Sun Yuzi tersenyum iri, cantik. Cantik sekali. Lihat bor itu benar-benar sama. Kudengar ada jalan di Beijing yang banyak ditiru, dan isinya pada dasarnya sama dengan merek-merek internasional baru. Hehe, lain kali aku harus membeli satu untuk dipakai saat pergi ke Beijing. Zhang Yuwenyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menjelaskan apapun, dan berkata, Bu, ada tas. Lihat tasnya, apakah kamu menyukainya? Yu Meixiu membuka kotak besar itu dan membuka kain pembungkusnya, yang berisi tas kulit wanita yang sangat cantik. Mata Sun Yuzi berbinar, dan dia meraih dompet dan membaliknya, dengan ekspresi di wajahnya, berkata, tas ini benar-benar cantik. Pengerjaannya sangat bagus. Yu Meixiu mengangguk ketika mendengarnya. Dia berkata bahwa dia juga sangat menyukai gaya ini. Dia tidak menyangka putranya memiliki selera, baik itu tas kulit atau jam tangan, dia sangat menyukainya.
Sun Yuzi melirik Yu Meixiu dan berkata sambil tersenyum, Meixiu, putramu benar-benar perhatian. Pergilah ke ibu kota untuk bermain dan bawakan sesuatu untukmu. Kamu dapat melihat apa yang mereka miliki di Beijing. Itu adalah tas kulit baru yang meniru Xianger. Itu benar-benar sama. Yu Meixiu tertawa, Yuzi, jika kamu menyukainya, berikan saja kepadamu. Sun Yuzi berkata, hei, ini adalah bakti Zhang Yu. Bagaimana aku bisa memintanya? Ngomong-ngomong, Zhang Yu, di mana kamu membelinya di Beijing? Berapa harganya? Kakakku akan pergi ke Beijing bulan depan dan biarkan dia membawakanku juga. 1. Zhang Yuhe tersenyum dan berkata, saya membelinya di toko utama Wang Bao di Wang Fujing. Harganya 38.800. Berapa? Sun Yuzi terkejut ketika mendengar ini, dan tas di tangannya hampir tidak jatuh. Yu Meixiu juga terkejut, mengira dia sepertinya salah dengar. 38.800. Zhang Yu mengulangi, berkata, ini adalah anak-anak Xianglian yang baru tahun ini. Beberapa lebih mahal dari ini. Tapi menurutku ini terlalu kotor. Kamu tidak bisa menyukainya, nona tua, pilih saja yang ini. Wanita tua macam apa yang cantik? Itu, Yu Meixiu tercengang, dan berkata, apakah tas ini asli? Zhang Yu tersenyum, tentu saja asli. Ada faktur di dalamnya. Setelah itu, aku membolak-balik kotak itu, mengeluarkan faktur, dan mengguncangnya di depan mereka. Untuk beberapa saat, Yu Meixiu tiba-tiba teringat sesuatu, menunjuk ke jam tangan dan berkata, kalau begitu jam tangan ini juga benar. Tentu saja benar, Zhang Yu berkata, Yisi Danton, nona baru tahun ini. 156.000. Emas putih 18 karat, bertahtakan berlian asli. Apa? Yu Meixiu dan Sun Yuzi tidak bisa menutup mulut mereka bahkan lebih terkejut. Pada saat ini, Yu Meixiu mengangkat pergelangan tangannya dan melihat jam tangan ini, dan kemudian dia tahu bahwa berlian di atasnya bukanlah berlian imitasi, itu adalah berlian asli. Tidak heran itu sangat berkilau. Mata Sun Yuzi berputar-putar, dan dia menatap Yu Meixiu, itu adalah gigi rahasia. Putra dari keluarga teman ini benar-benar anak yang hilang. Saya pergi ke ibu kota dan membeli barang-barang mahal seperti itu. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Jangan meminjam riba, bukankah banyak pinjaman kampus seperti itu?